Rekan-rekan semua. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Teman-teman semua, sebelum kita mulai, bisa berikan responnya, teman-teman. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Aman ya? Jelas, Clear. Mbak, jelas. Oke, baik. Terima kasih responnya rekan-rekan semuanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas Waalaikumsalam kehadiran warahmatullahi wabarakatuh. pagi hari ini, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nadia, selaku moderator untuk pelatihan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pelatihan atau webinar kali ini bisa berjalan lancar hingga selesai, tidak ada kendala apapun, baik sinyal maupun device teman-teman semuanya ya. Oke, free webinar ini diselenggarakan oleh LTS di bawah naungan dari Badan Langen Teknik Satria yang bergerak di bidang engineering, training, dan juga advertising. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan free webinar All-in-One Review Tools, Card Reader, and Platform for DWG and PDF Markup. Oke, teman-teman, sebelumnya saya sudah share untuk rundown-nya. Kita akan cek terlebih dahulu supaya kita mengetahui kira-kira webinar kita pada pagi hari ini seperti apa ya sebelum kita mulai. Oke, teman-teman, kita delay 5 menit tadi ya. Kita opening juga kita sampai di pukul 10.10. Dan nanti kita akan ada produk overview atau langsung ke materinya. Kita selama 45 menit dan nanti kita akan ada 15 menit untuk sesi tanya jawab. Dan untuk teman-teman yang beruntung, nanti kita akan ada trial ya untuk 20 peserta. Jadi 20 peserta akan dipilih secara acak bagi teman-teman yang akan mengisi feedback dari tim LTS. Nanti untuk feedbacknya akan dikirimkan di WhatsApp group dan juga akan dikirimkan di Zoom meeting ya. Nanti mohon bisa diisi dan nanti akan ada 20 peserta beruntung. Oke, dan kita nanti akan selesai tepatnya di pukul 19.30. Setelah itu kita akan foto bersama. Oke, dan teman-teman bisa cek untuk rules-nya, peraturannya. Kita akan ada waktu tanya jawab, jadi dimohon teman-teman bisa di-mute terlebih dahulu untuk Zoom-nya. Dan dimohon juga untuk menggunakan nama asli ya. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi supaya lebih enak juga ya. Oke, tentunya teman-teman akan mendapatkan sertifikat setelah mengisi feedback. Dan link feedback ini juga nanti akan saya kirimkan setelah materi selesai, pelatihan selesai di Zoom meeting ya, atau di WhatsApp group, bisa diisi. Oke, selamat pagi Mbak Pitya. Beliau adalah salah satu business development di Career ya teman-teman. Dan monggo dari Mbak Pitya, apakah Oke, sudah siap bisa oke, kita mulai sudah. untuk webinarnya? Suara saya sudah terdengar ya? Oke, sudah terdengar Mbak. Oke, Aman. kalau gitu aman ya. Oke, kalau gitu saya mulai. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih nih hari ini sudah meluangkan waktu hari ini sekitar 1,5 jam ke depan ya untuk saya melakukan sesi sharing terkait digitalisasi khususnya untuk solution yang hari ini mau kita sharingkan yaitu untuk Cat Reader dan juga untuk platform seperti itu ya. Jadi di sini izinkan saya share screen saya. Bisa tolong infokan jika screen saya tidak terlihat. Akan saya Sudah start. terlihat Mbak, aman. Oke, oke. Kalau gitu terima kasih.
Oke, kalau gitu saya akan mulai sesi sharingnya. Sebelum mulai saya akan izin saya ingin memperkenalkan diri saya. Jadi kebetulan nama saya Pitia Livia, bisa panggil saya Pitia atau Livia. Kebetulan saya lulusan dari Xi'an Jiaotong Liverpool University di China. Lalu saya menghabiskan beberapa tahun terakhir saya sekitar 6 sampai 7 tahun terakhir kebanyakan berkecimpung di dunia construction technology. Jadi di sini saat ini di tahun 2025 saya bergabung dengan Fastcat Trader, khususnya fokus di market Indonesia dan juga di market Australia saat ini. Nah, di sini sebelum di Fastcat Trader, khususnya saya juga sekitar 6 tahun ada di Glodon Indonesia. Kalau teman-teman pernah dengar Glodon dengan produknya Cubicos ya, costing software itu adalah salah satu produk dari Glodon waktu itu. Nah, di situ adalah produk fokus kami. Kebetulan Fastcat Trader ini sebenarnya masih satu grup dengan Glodon gitu ya. Cuman dengan subsidiaries yang berbeda saja dan dengan produk fokus yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi di sini so far adalah self introduction dari saya. Nanti sesi ini akan ada tanya jawab. Jika nanti misalkan ada pertanyaan, boleh juga ditanyakan di chat box. Nanti mungkin akan randomly kita pilih beberapa ya untuk pertanyaannya. Sisanya mungkin nanti akan kita jawab setelahnya. Seperti itu ya. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan dulu dari Fastcat Trader. Kebetulan kita bekerja sama dengan Langen Teknik sebagai salah satu offline partner kami di Indonesia dalam rangka untuk men-sharingkan solution kami yang kami fokuskan di Cat Reader dan juga Planform. Nah, di sini sedikit saja informasi dari subsidiaries kami. Kita bernaung dari PT Beijing Honghu Yintu Technology. Di sini untuk dua software yang akan kita fokus yaitu Cat Reader dan juga Planform seperti itu ya. Nah, di sini untuk Cat Reader dan Planform karena juga available via online ataupun website, coverage kita saat ini sudah cukup banyak. Kita bisa bilang di sekitar 200 negara saat ini. Nah, di sini untuk dua solution dari kami, kita bisa akses di banyak cukup device ya. Di sini kita bisa lihat kita bisa akses di Windows, Mac untuk Apple dan juga untuk handphone kita juga available. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa cek handphonenya di Android ataupun di iOS ya, di App Store ataupun Play Store. Di situ kalau teman-teman klik Cat Reader, di situ juga akan muncul kita punya aplikasi dan teman-teman juga bisa download seperti itu. Nah, jadi di sini untuk coverage software untuk software kami. Nah, jadi di sini Cat Reader. Kalau kita ngomongin Cat Reader, sebenarnya rada mirip dengan AutoCAD nih. Mungkin teman-teman wondering bedanya apa seperti itu ya. Nah, jadi aku akan jelaskan sedikit ya. Jadi Cat Reader ini sifatnya tidak menggantikan software AutoCAD yang teman-teman sering pakai saat ini gitu ya. Tapi positioning Cat Reader ini kalau misalkan kita tahu kalau AutoCAD itu dengan full fiturnya itu biasa cocok sekali untuk teman-teman yang melakukan proses atau pekerjaan detail designing gitu ya. Nah, di sini kita menyadari, Cat Reader menyadari bahwa banyak juga nih user-user yang sebenarnya menggunakan AutoCAD tapi mereka tidak melakukan pekerjaan detail design begitu ya. Jadi mereka sebenarnya hanya perlu beberapa fitur misalkan review, pekerjaan markup, lalu pekerjaan measurement perhitungan, seperti itu ya. Itu mereka perlukan gitu ya. Tapi mungkin versi ringannya seperti itu. Jadi di sini adalah background kenapa si Cat Reader ini kita distributionkan karena kita pengen buat versi ringan yang bisa mereview, markup, measure dan juga available via mobile phone seperti itu. Jadi teman-teman yang misalkan di lapangan pun bisa mudah nih mengakses software yang jauh lebih ringan sehingga applicable juga untuk workflow-nya teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini untuk cat reader sendiri, kalau saya bilang bisa dipakai siapa saja sih, gitu ya. Jadi di sini untuk cat reader sebenarnya segmennya cukup banyak nih, bisa dipakai oleh beberapa grup dari klien, gitu ya. Di sini sebagai salah satu contohnya, di sini ada yang namanya design user, gitu ya. Kalau design user untuk yang melakukan pekerjaan detail design seperti drafter atau teman-teman arsitek, kita masih sarankan untuk memakai AutoCAD. Tapi kalau untuk teman-teman desainer yang sebenarnya cuma butuh simple nge-view, simple anotasi, simple simple untuk editing aja, itu masih bisa menggunakan Cat Reader seperti itu. Jadi Cat Reader nanti akan saya jelaskan.
kita punya fitur simple editing yang available via AutoCAD itu ada juga di CAD sekitar 20 fitur. Jadi kalau desainnya hanya simple-simple saja atau ngeditnya simple-simple aja, itu masih bisa diakomodir dengan si CAD ini. Seperti itu ya. Jadi di sini adalah desain user sebagai salah satu user yang juga bisa pakai software kami. Lalu di sini ada level manajemen gitu ya. Nah, kalau kita bicara level manajemen, pastinya level manajemen tidak melakukan pekerjaan detail desain gitu ya. Mereka pasti kebanyakan hanya melakukan pekerjaan simple review gitu ya atau simple measurement jika dibutuhkan seperti itu ya. Nah, di sini manajemen misalkan kalau di proyek ada project manager, site manager dan juga level-level manajerial lainnya baik di kontraktor maupun di consultant seperti itu. Jadi di sini manajemen bisa cukup terbantu dengan versi ringannya yaitu dengan cat reader kami seperti itu. Lalu yang berikutnya segmen yang juga bisa memakai solution dari cat reader adalah consultant market. Jadi untuk consultant market ini kalau kita bicara consultant pastinya cukup banyak ya. Ada di antara lain adalah konsultan perencana, konsultan QS ataupun misalkan konsultan pengawas atau MK seperti itu ya. Nah, di sini sifatnya cukup luas tergantung dari pekerjaan dari scope konsultan itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman pengawas mungkin paling sering melakukan review nih, ngecek-ngecek, monitoring gitu ya, sudah benar atau belum sesuai dengan pekerjaan di lapangan. Nah, ini bisa banget nih menggunakan software si Cat Reader ini. Tapi kalau nanti gambarnya PDF, nanti kita sarankan memakai plan form seperti itu ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Kebanyakan gambar di proyek masih DWG atau masih PDF seperti itu. Lalu di sini ada grup klien berikutnya yang juga mungkin cocok untuk menggunakan solution dari Cat Reader, yaitu adalah site worker. Artinya teman-teman di project seperti itu ya. Teman-teman di project pastinya salah satu kendalanya mereka kayak pasti agak ribet ya bawa-bawa laptop, lalu mungkin AutoCAD-nya butuh high specification laptop juga untuk dibawa ke project. Nah, untuk site worker ini banyak dari mereka merasa terbantu dengan fitur mobile phone accessibility kita. Jadi mereka bisa melakukan misalkan anotasi gambar, simple measurement di gambar, atau juga misalkan voice recording, nge-view gambar, itu semua bisa dilakukan dengan menggunakan handphone mereka. Seperti itu. Jadi untuk site worker adalah salah satu user yang juga lumayan cocok menggunakan solution dari Cat Reader. Lalu jika teman-teman di sini ada yang datang dari manufacturer atau teman-temannya dari manufacturer juga terkadang gambarnya DWG seperti itu ya butuh untuk melakukan simple editing ataupun nge-view itu juga bisa banget menggunakan Cat Reader solution seperti itu. Nah, jadi ini beberapa kategori teman-teman mungkin di antara teman-teman juga termasuk dari grup-grup ini. Nah, ini mungkin bisa dikonsider untuk bisa diimplementasikan juga seperti itu. Nah, jadi di sini aku akan share sedikit untuk product introduction dari fitur-fitur dari Cat Reader kita. Jadi di sini untuk fitur yang pertama di sini adalah untuk annotation gitu ya. Jadi di sini untuk anotasi kita bisa lihat kita bisa melakukan editing atau anotasi gambar DWG ya. Di sini bisa dalam bentuk apa saja sih gitu ya. Di sini kita bisa lihat bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk line atau garis, atau misalkan dalam bentuk-bentuk lainnya selain teks ataupun line. Misalkan contohnya dalam bentuk rectangle, persegi panjang, atau misalkan dalam bentuk ellipse gitu ya, cloud, dan sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman yang mau melakukan anotasi gambar itu bisa banget memakai fitur tools dari Cat Reader yang annotation ini seperti itu. Nah, tadi kita lihat untuk Cat Reader bisa melakukan annotation atau markup ya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan measurement atau perhitungan gitu ya. Jadi kalau kita bicara perhitungan, apa sih yang bisa dihitung gitu ya? Nah, di sini dengan Cat Reader kita bisa melakukan perhitungan untuk dari segi area, betul ya. Lalu dari segi length, panjang tentunya, dan juga radius beserta juga angle gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di video ini di sebelah kiri, di sini kita bisa lihat untuk tipe-tipe yang bisa dihitung atau kalau misalkan gambarnya tidak hanya dalam bentuk garis, misalkan dalam bentuk polygon, rectangle gitu ya, arch, itu semua bisa kita akomodir. Jadi
nggak perlu khawatir gambarnya ada yang meliuk-liuk atau seperti apa, itu tetap ada toolsnya untuk kita buat gitu ya, sehingga measurementnya, perhitungannya bisa dikeluarkan juga secara akurat dalam bentuk length, area maupun sebagainya seperti itu. Jadi selain anotasi, kita juga bisa melakukan perhitungan dengan cat reader ini gitu ya. Nah, kalau kita bicara perhitungan, kita juga bisa melakukan count shape identification. Maksudnya apa nih? Biasa kan di dalam suatu gambar DWG pasti banyak legend-legend tertentu nih. Misalkan elemen dari MEP gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk misalkan legend tertentu bisa kita blok gitu ya. Lalu si solution cat reader ini dia bisa membaca ada total berapa dengan legend yang sama di dalam suatu gambar seperti itu ya. Nah, kalau misalkan biasa teman-teman harus ngitung, misalkan harus di stabiloin satu-satu gitu ya. Nah, di sini tidak perlu dilakukan. Di sini cukup melakukan fitur shape identification kita itu bisa mempermudah banget, mempercepat untuk perhitungan dari legend tersebut seperti itu. Jadi ini untuk dari segi shape identification kita seperti itu ya. Nah, jadi tadi bisa ngitung dan juga bisa markup seperti itu. Nah, di sini ketika kita berhitung ataupun melakukan markup pasti banyak elemen atau kategori dari suatu gambar. Nah, itu di cat reader ini bisa kita kelompokkan berdasarkan different color gitu ya. Jadi di sini kalau kita ngomongin elemen MEP, ME, mechanical misalnya, saya mau kategorisasikan warna hijau, elemen lain warna oranye dan seterusnya itu bisa. Jadi ketika kita kategorisasikan seperti ini akan mempermudah proses tabulasi seperti itu ya. Jadi ketika nanti kita mau mentabulasi untuk dari segi kuantitinya itu kita bisa mentabulate, ini ada fitur tabulate berdasarkan warna atau kategori yang sudah kita buat tadinya, sehingga panjangnya itu akan berdasarkan akumulasi dari kategori warna-warna yang sudah kita buat seperti itu ya. Jadi semua perhitungannya bisa kita kategorisasikan seperti itu. Nah, di sini untuk cat reader sendiri, yang pastinya yang paling sering itu revisi gambar ya. Nah, revisi gambar antara satu dan kedua itu bisa kita lakukan dengan compare feature kita. Jadi untuk compare ini dalam artian kita bisa tahu nih bagian mana yang ditambahkan atau hilang di revisi berikutnya seperti itu. Nah, dengan begitu ini mempermudah atau mempercepat teman-teman untuk melakukan pekerjaan revisi gambar, misalkan harus melakukan perhitungan ulang ataupun sebagainya seperti itu. Jadi comparison drawing juga available untuk fitur cat reader. Terlepas dari itu, ketika kita melakukan anotasi gambar ya atau di suatu gambar pasti banyak anotasi. Di sini ada yang namanya show drawing in gray. Artinya dia bisa melakukan abu-abu, mengabu-abukan gambar yang tidak relate gitu ya, untuk meng-highlight bagian mana yang teranotasi gitu ya. Jadi color yang di bagian sisanya bisa di turn off menjadi abu-abu. Ini juga bisa mempermudah untuk visualisasi gitu ya. Nah, kita juga memprovide fitur atau teknologi dari OCR, di mana kita bisa mengekstrak teks ataupun table dari gambar DWG ke eh, file lainnya gitu ya. Jadi kayak tadi, saya ulangin videonya, kayak semacam table ini kita mau ekstrak, ini nggak usah lagi dibuat satu-satu di Excel, tapi ini tinggal di drag aja, lalu diekstrak, dia akan otomatis muncul ke Excel file gitu. Jadi di Excel file yang sudah tercopy ini pun teman-teman bisa copy edit angkanya gitu ya. Jadi nggak perlu, jadi ini tidak termatikan editingnya. Jadi ketika di Excel teman-teman mau edit juga tetap bisa gitu ya. Nggak hanya table tapi bisa juga dalam bentuk misalkan teks atau tulisan ya. Jadi di sini kalau misalkan dalam bentuk tulisan itu akan kita ekstrak, lalu teksnya akan tercopy di clipboard kita, kayak gitu. Nah, jadi ini untuk fitur dari OCR teknologi kami, gitu. Nah, di sini ketika melakukan banyak anotasi, gambar dan sebagainya, pastinya kita mau melakukan apa review atau
sending reportnya gitu ya. Nah, kalau diperlukan dalam bentuk PDF itu bisa banget. Jadi di sini tinggal diekspor aja DWG-nya, gambarnya ke PDF file, baik dalam warna ataupun black and white, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Nah, tadi kita udah bicara mengenai misalkan fitur, beberapa key fiturnya, misalkan bisa markup, bisa melakukan measurement baik secara area, length maupun secara shape, lalu bisa compare drawing, lalu bisa juga mentabulasikan gambar menjadi banyak kategori gitu ya. Nah, di sini yang tadi sempat aku mention bahwa di Cat Reader ini kita juga menyediakan tools untuk simple editing ya. Jadi di sini di gambar slide ini adalah fitur-fitur yang available di AutoCAD dan tapi juga bisa available di Cat Reader. Nah, di sini jika fitur-fitur ini paling sering dipakai dan harus mencukupi untuk kebutuhan editing gitu ya, kita bisa saranin banget bisa pakai Cat Reader. Jadi nggak perlu lagi subscribe AutoCAD yang mungkin harganya agak mahal gitu ya, dan mungkin spesifikasi komputer yang diperlukan juga tinggi. Nah, di sini jika simple editing yang tertera memenuhi gitu ya, ini Cat Reader bisa menjadi salah satu solutionnya teman-teman juga gitu ya. Jadi ini untuk simple editing. Tapi kalau detailnya butuh detail desain banget gitu ya, tetap kita saranin pakai AutoCAD gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan banget untuk teman-teman seperti apa gitu. Nah, di sini untuk simple editing tools. Lalu di sini yang tadi sempat saya mention, mobile accessibility kita cukup menjadi salah satu fitur yang favorit. Jadi teman-teman bisa cek ya, ini untuk beberapa fitur yang akan bisa dipakai di handphone. Di sini ada yang namanya annotation. Kita mulai dulu dari open multiple drawing, di mana di handphone ini si Cat Reader bisa membuka sekitar 3 gambar dalam suatu waktu gitu ya. Jadi terkadang kan si user pasti butuh untuk buka gambar tapi nggak cuma satu, butuh beberapa nih gitu ya. Nah, itu kita juga bisa akomodir di software Cat Reader kita ini via mobile phone. Maksimum 3 drawing bisa dibuka. Lalu di dalam mobile phone kita juga bisa melakukan anotasi ya, anotasi markup yang tadi sudah kita previewkan. Lalu bisa juga voice recording. Voice recording juga bisa dilakukan nih ketika di project butuh pakai voice recording, kasih note, itu juga bisa ya. Lalu ada picture annotation atau ambil gambar, itu bisa, ngitung juga bisa, measurement ya, dan beberapa management tools lainnya ini bisa di explore juga gitu ya. Jadi ini accessibility via mobile phone seperti itu. Nah, di sini ada contoh lainnya, aku tunjukin. Ini salah satu teman-teman yang menggunakan di proses pekerjaan site progress documentation gitu ya. Jadi di sini mereka misalkan mau buat laporan progres wilayah ini, mereka tinggal ambil foto ya. Nah, itu nanti bisa langsung ke detect di dalam si Cat Reader ini kayak gitu. Nah, di sini nggak perlu khawatir nggak ada internet. Untuk yang fitur ini untuk ambil picture aja bisa diakses secara offline. Nanti jika butuh untuk combination lebih detail, nanti itu ketika sudah ada internet baru via online itu nggak masalah gitu ya. Nah, itu untuk Cat Reader mobile kami gitu ya. Jadi ini tadi contohnya ya bisa di-open di 3 gambar sekaligus. Lalu di sini aku share sedikit comparison produk. Jadi teman-teman tahu nih bedanya sama beberapa existing produk yang sudah available di market tuh apa gitu ya. Nah, di sini aku masukkan AutoCAD, G-Star dan juga GWCAD gitu ya. Kalau kita bicara G-Star dan GWCAD ya, ini aku bisa bilang dua software ini adalah replacement sama persis dengan AutoCAD gitu ya. Jadi teman-teman yang butuh pekerjaan detail design, dua ini adalah option yang lebih affordable compare to AutoCAD. Tapi kalau teman-teman nggak butuh full fitur AutoCAD yang full, saya cuma butuh sebagian, itu Cat Reader bisa jadi salah satu opsinya. Jadi Cat Reader ini adalah versi ringannya dan simple editing tools dari si AutoCAD gitu ya. Nah, dari segi harga, jauh harganya ya. Untuk Cat Reader ini harganya hanya di 900.000 per satu user per 1 tahun gitu ya. Jadi jauh lebih affordable ketimbang harus full subscribe AutoCAD, tapi misalkan sebenarnya nggak butuh full fitur dari AutoCAD juga gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan opsi untuk teman-teman. Dan untuk harga ini per satu user ini
ini sudah bisa diakses di 2 device sekaligus. Jadi, teman-teman yang subscribe satu lisensi, misalkan, teman-teman sudah bisa buka itu di laptop Anda dan juga bisa buka di mobile phone atau tablet Anda gitu. Jadi, bisa langsung di 2 device sekaligus sehingga lumayan worth it gitu ya. Nah, kelebihan lainnya yang tadi saya sebutkan adalah size softwarenya sendiri. Di sini sekitar 30 sampai 100 megabyte, which is much more smaller compared to AutoCAD yang misalkan at least sekitar 4 sampai 6 gigabyte gitu ya. Jadi ini dari segi computer specification ataupun dari handphone specification tidak ada requirement khusus karena rendah memang spek softwarenya seperti itu. Lalu yang paling penting juga kita available di mobile, either itu iOS maupun Android gitu ya, which is ini banyak banget berguna untuk teman-teman khususnya yang di project seperti itu. Oke, nah ini untuk sedikit detailnya dari produk comparison kita dari Cat Reader compare to software lainnya. Saya akan lanjut ke produk berikutnya yaitu platform ya. Nah, kalau kita bicara dengan platform ini, sebenarnya fitur-fitur yang nanti akan saya sharingkan itu lumayan sama dengan Cat Reader, tapi bedanya sekali lagi adalah gambarnya PDF gitu ya. Jadi teman-teman yang di sini bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan nih. Kira-kira gambarnya saya biasa, misalnya saya konsultan pengawas gitu ya. Saya banyakkan kalau di proyek gambarnya PDF. Oke, mungkin platform bisa jadi salah satu solusinya nih, gitu ya. Tapi kalau misalkan gambarnya kebanyakan DWG, maka Cat Editor bisa menjadi salah satu opsinya. Seperti itu, gitu ya. Nah, jadi ini untuk platform. Jadi beberapa eh, eh, grup user yang bisa pakai itu sifatnya sama ya dengan yang tadi saya sudah sebutkan. Saya tidak akan ulangin. Basically yang gambarnya PDF, which is masih cukup banyak juga yang manual gambarnya ya, atau melakukan pekerjaannya. Dan ini bisa diutilisasi untuk platform kita, kayak gitu. Nah, di sini untuk dari segi platform, kita juga bisa melakukan annotation tentunya. Ya, jadi di sini kalau misalkan kita bicara anotasi dari si platform ini, di sini kita bisa lihat di kanan atas gitu ya, ada dalam bentuk line garis, ada dalam bentuk pen biasa, ada dalam bentuk highlight, ya. Ada misalkan dalam bentuk teks juga bisa gitu ya. Nah, di sini yang agak menarik adalah yang agak sedikit berbeda adalah kita bisa yang namanya itu insert image di sini ya. Jadi teman-teman kalau ada kebutuhan mau insert gambar di gambar PDF bisa nggak ya? Nah, di sini platform bisa mengakomodir gitu ya. Jadi ini juga bisa dilakukan di si platform kita seperti itu. Ya, jadi ini untuk fitur dari anotasi kita. Lalu di sini ada fitur markup juga nih, tapi namanya sequence gitu ya. Maksudnya apa gitu ya? Nah, markup sequence ini cocok untuk teman-teman yang proyeknya banyak perpipaan gitu ya. Atau misalkan kayak di pabrik itu kan suka banyak pipa-pipa gitu ya. Nah, suka kan kalau misalkan banyak perpipaan itu pengen nge-markup berdasarkan sequence nomor gitu ya. 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya untuk kebutuhan review. Nah, di sini nggak perlu lagi tarik garis satu-satu, tapi di sini kita bisa otomatis menghadirkan markup sequence itu, jadi dia otomatis keluar angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nggak perlu lagi misalkan harus tarik garis dulu, terus buat bunderannya pilih tanda 1 gitu, nggak usah. Jadi dengan markup sequence ini bisa mempermudah teman-teman juga untuk yang proyeknya memang dibutuhkan banyak penomoran sequence seperti itu. Nah, di sini measurement pastinya bisa ya untuk menghitung gitu ya. Nah, untuk measurement basically yang bisa di measure apa aja gitu ya. Nah, di sini sama gitu ya. Di sini yang kita bisa lakukan perhitungan adalah dari segi panjang, lalu dari segi area luasan, dari segi count hitung gitu ya, angle maupun radius gitu. Itu bisa dilakukan seperti itu ya. Nah, jadi di sini di item sebelah kiri ini juga mengakomodir tools-tools untuk yang bentuknya tidak normal gitu. Misalkan bukan hanya garis, misalkan dalam bentuk rectangle, polygon, arch itu bisa kita berikan juga kemudahannya sehingga ketika nanti teman-teman melakukan measurement
itu bisa lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, jadi ini untuk measurement tools dari si platform kita kayak gitu. Nah, di sini ada yang agak sedikit berbeda dari platform. Kita juga bisa ngitung berdasarkan autofill. Dia otomatis ngefill dan memunculkan areanya berapa dan juga perimeternya berapa gitu ya. Jadi maksudnya adalah misalkan ada area yang tertutup tapi tidak beraturan, itu bisa di autofill aja. Jadi teman-teman nggak usah yang kayak tarik garis satu-satu untuk nentuin ini areanya berapa gitu ya. Nah, kita kasih kemudahan dengan fitur autofill kita sehingga ini bisa dengan cepat melakukan measurement untuk area yang tidak irregular beserta bisa mengetahui juga perimeternya berapa seperti itu. Nah, ini dari autofill kami. Lalu selain itu perhitungan karena kompleks ada juga dalam bentuk yang seperti cat reader yaitu shape atau shape identification gitu ya. Nah, seperti misalkan bentuk shape ini gitu ya, kita mau hitung gitu ya ada berapa seperti itu ya. Nah, di sini akan otomatis terhitung terlapor gitu ya. Di sini kalau saya stop dulu videonya teman-teman bisa lihat ada similarity. Jadi si software bisa baca oke yang similarity 90 sampai 100% ada berapa item sesuai yang di blok ini. Gitu ya. Lalu similarity 80 sampai 90% ada berapa item. Nah, dengan seperti ini nanti si usernya itu bisa screening cepat. Oke, yang similarity sekian, mungkin ada satu dua yang saya nggak mau karena itu ternyata ada beda elemen kategori yang berbeda. Itu bisa banget dilakuin. Jadi dengan kayak gini jauh mempercepat pekerjaan teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah kayak ada mengurangi human error yang sering terjadi ketika kita ngitung shape atau legend tertentu di suatu gambar. Seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu fitur dari shape identification kita. Lalu di sini pastinya ada bookmark management. Di sini untuk bookmark management sendiri dia bisa melakukan bookmark atau merecognize konten-konten tertentu di bookmark gitu ya supaya karena kan PDF file banyak sekali ya. Kalau ketika kita mau mencari sesuatu takutnya agak ribet gitu ya dia bisa bookmark beberapa item tertentu sehingga itu bisa mengurangi pain point dari manual cari satu-satu seperti itu. Nah, di sini pastinya kita juga bisa ekspor semua yang kita sudah markup tadi itu, ya kita bisa melakukan ekspor markup ya untuk penggunaan reporting ataupun lainnya. Lalu PDF management juga bisa dilakukan ya. Kita bisa organize misalkan melakukan merge drawing, extract pages, melakukan split drawing, delete pages itu semua bisa dilakuin di platform kita seperti itu. Lalu di sini bisa juga kita melakukan print, pastinya kita harus bisa print gambar gitu ya. Itu eh, bisa banget kita bisa melakukan single floor plan printing instead of entire drawing gitu ya. Lalu di sini mirip dengan Cat Reader, pastinya kalau misalkan ada perubahan revision dari old and new version, itu kita bisa lakukan comparison juga. Jadi di sini bisa mempermudah teman-teman dengan comparison feature kita untuk mendetek nih mana yang ada perubahan atau mana yang ditambahkan atau mana yang dikurangi seperti itu. Lalu ini salah satu fitur yang juga favorit ya, conversion. Conversion artinya kita bisa convert gambarnya ke CAT dari si PDF. Betul, dari CAT dari PDF ke CAT, lalu dari PDF ke image jika dibutuhkan, gitu ya. Nah, terkadang kan teman-teman mungkin kayak, iya saya cuma dikasihnya gambar PDF, padahal kan misalkan teman-teman butuh gambar CAT-nya gitu ya. Nah, itu bisa pakai ya, fitur dari si platform kita ini untuk dimasukkan, lalu kita convert ke si file CAT. Seperti itu ya. Nah, ini juga bisa tools yang bisa diimplementasi oleh teman-teman kayak gitu untuk format conversion kita seperti itu. Nah, berikutnya aku akan jelasin sedikit untuk product comparison ya. Jadi di sini kalau kita ngomongin product comparison, sebenarnya untuk platform ini kalau dibilang head to head banget sama produk yang mana, aku bisa bilang adalah head to headnya Bluebeam gitu ya. Nah, cuman Bluebeam ini tidak terlalu available juga di market Indonesia gitu ya, dan juga harganya lebih mahal
Seperti itu ya. Jadi di sini kalau misalkan aku juga tetap masukin Foxit ya, karena mungkin sering dipakai juga sama teman-teman. Cuman Foxit ini juga secara jujur dia tidak didesain untuk kebutuhan engineering construction. Jadi ada banyak limitasi juga. Seperti misalkan measurement take off-nya juga tidak ada gitu ya. Jadi untuk dari segi platform bisa dijadikan satu solusi nih, salah satu solusinya teman-teman untuk bisa melakukan editing review, markup, measurement di gambar PDF seperti itu. Dan harganya juga jauh lebih affordable. Kalau di platform ini yang gambarnya PDF ada di harga 1,6 per satu user per satu tahun. Jadi untuk harga ini sama dengan Cat Reader, sudah available di dua device, yaitu di laptop atau PC dan juga di mobile phone atau tablet seperti itu ya. Jadi ini adalah sedikit review dari platform kita seperti itu. Nah, di sini aku akan jelaskan sedikit sistem requirement-nya yang tadi aku udah sempat mention. Untuk kebutuhan kapasitasnya tuh berapa nih, seberapa berat software size-nya gitu ya. Karena itu juga lumayan penting buat teman-teman ya. Jadi kalau untuk PC atau laptop kita hanya makan 115 MB aja dari total. Lalu misalkan kalau untuk di handphone kita hanya software kita hanya memakan 27 MB storage space gitu ya. Ini available seperti yang tadi sudah saya infokan di Windows, Mac, Android maupun iOS gitu ya. Jadi ini bisa diutilisasi oleh teman-teman sebagai salah satu opsi untuk versi yang lebih ringannya. Seperti itu. Oke, mungkin sampai situ dulu sharing dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan saya coba eh, cek di chat box jika ada. Oke, thank you Mbak Oke, Vidya. ya, saya stop share dulu ya. Oke, mungkin beberapa pertanyaan sudah ada nih dari teman-teman semuanya. Mungkin bisa kita mulai ya masuk sesi ke diskusinya Mbak atau pertanyaannya. Monggo silahkan Mbak Vidya. Ya, oke baik. Nah, ini saya sekilas baca untuk beberapa pertanyaan dulu, gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Pak Henry untuk convert dari PDF ke CAT, gitu ya. Apakah hasilnya akan baik? Hasil CAT-nya tidak rusak, misalkan dimensi tetap sama kalau ditarik dengan dimension, gitu ya. Nah, jawabannya Pak, tergantung sekali dengan gambar PDF-nya. Kalau gambar PDF-nya memang konvertan dari CAT itu hasilnya cukup bagus, saya bisa bilang layeringnya semua ada gitu ya. Tapi kalau gambarnya agak burem atau bekas scan-scanan JPEG, mungkin akan mempengaruhi kualitas dari ketika kita convert ke CAT-nya seperti itu. Jadi benar-benar tergantung dari kualitas dari gambar si PDF tersebut gitu ya. Nah, itu semoga menjawab dari Van, Pak Henry gitu ya. Nah, eh, lalu ada pertanyaan dari Imba gitu ya. Untuk interior bisa nggak nih dihitung gitu ya? Nah, eh, bisa banget tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalkan yang penting gambar interiornya dalam bentuk DWG atau dalam bentuk PDF itu bisa banget dilakukan gitu ya, tergantung kebutuhan. Jadi misalkan kalau pengen melakukan perhitungan juga, measurement, shape identification, itu bisa juga dilakukan even gambarnya interior. Justru itu memang cukup banyak digunakan juga oleh teman-teman klien kita seperti itu. Oke, itu untuk jawabannya. Apakah platform bisa dikonvert dari Revit? Oke, nah ya betul. Ini sudah dijawab ya. Platform bisa saat ini fitur convert di platform baru mendukung ke PDF ke DWG dan sebaliknya seperti itu. Paling nanti kalau mau dikonvert ke Revit eh, dari harus ada penengah konverternya lainnya lagi seperti itu. Eh, dengan pertanyaan dari Rizda Ulfia, cat reader hanya untuk melihat dan memberi catatan, tidak sepenuhnya menggambar dan editing. Iya, betul. Jadi, tapi kalau tidak sepenuhnya menggambar dan editing benar, jadi tergantung kebutuhan. Kalau proyeknya simple dan Ibu rasa si fitur-fitur yang tadi basic built-in editornya itu cukup, untuk mengakomodir itu bisa juga dilakukan. Tapi kalau memang butuhnya project kompleks, memang kalau full ngedesain tetap kita saranin pakai AutoCAD seperti itu karena kita adalah didesain untuk versi light-nya atau versi ringannya seperti itu ya.
Oke, oke, sebentar ya. Pertanyaannya cukup banyak ya. Convert dari PDF ke CAT, apakah skalanya akan sama? Ya, nah, itu disesuaikan ya Pak. Jadi nanti kalau misalkan PDF-nya bagus, nanti skalanya juga akan menyesuaikan seperti itu. Nanti bisa dicoba sih Pak. Nanti boleh kalau Bapak mau mencoba bisa dicoba. Interior ini sudah dijawab. Oke, Secret Reader bisa membuka versi AutoCAD berapa? Oke, ini jawabannya eh, kita bisa available dari versi AutoCAD. Kemarin berapa ya kita bagus ya? 2000 lumayan Dari 2002 sampai versi 2002 ya. terbarunya, Ibu. Oh ya Ya. 2002 ya. Oke ya dari 2002 bisa Pak. Jadi harusnya eh, nggak masalah gitu ya. Dari CAD Reader bisa buka dari 2002 dan seterusnya. Oke, kira-kira itu aja sih pertanyaannya. eh Apakah insert JPG yang menampilkan geometri bangunan ini bisa membuat garis baru di CAD Reader atau Planform? Ini coba saya cek ya Pak untuk pertanyaan yang ini. Nanti akan saya kembalikan ke Bapak lagi. CAD Reader bisa buka file AutoCAD 3D? Tidak bisa Pak, sementara hanya DWG saja yang 2D, yang 2 dimensi. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup pertanyaannya. Kita lanjut ke sesi berikutnya kalau gitu ya, Mbak Nadia. Halo, oke terima kasih banyak Mbak Pitya. Oke, baik mungkin dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada pertanyaan mungkin rekan-rekan? Saya kasih kesempatan mungkin 1 menit lagi jika teman-teman sudah cukup. Oke, tapi sebelumnya teman-teman ada pertanyaan terkait absensi. Untuk absensi kita tidak ada absensi ya rekan-rekan. Dan bagi teman-teman yang menginginkan adanya sertifikat, teman-teman bisa mengisi link feedback yang akan saya kirimkan setelah ini. Dan bagi teman-teman yang nanti beruntung ada 20 peserta ya Kak untuk free trial. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Pitya free trialnya itu seperti apa sih nanti? Jadi Oke, supaya teman-teman bisa berminat untuk mengisi feedbacknya nanti. Boleh silahkan, Mbak. oke, oke. Kalau gitu saya lanjutkan sedikit ya. Hmm. Jadi di sini nanti mungkin bisa langsung di-share sekarang untuk feedback formnya. Jadi di sini kita akan berikan kesempatan untuk 20 peserta yang beruntung untuk mendapatkan akses dari trial full version kita. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu nih lebih detail secara lengkapnya untuk fiturnya seperti apa, mau coba-coba sendiri, silakan aja diisi feedback formnya. Nah, nanti jika beruntung 20 pemenang akan dapetin free trial access ya. Jika yang nanti belum beruntung nggak masalah. Jika yang belum beruntung, jika nanti memang dibutuhkan kita bisa one on one sharing juga. Misalkan teman-teman datang dari company atau datang dari profesional gitu ya. Jika memang dirasa solutionnya ini mungkin bisa ngebantu teman-teman nih untuk workflow untuk versi ringannya gitu ya. Kita bisa discussion lebih lanjut, bahkan kita bisa apa jadwalkan another separate session yang lebih private gitu ya, supaya bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan atau mengakomodir pertanyaannya teman-teman. Itu juga bisa banget kayak gitu ya. Jadi silakan aja di feedback form nanti ada apa ada pertanyaan lebih tertarik kemana nanti kita bisa sharing lebih detail jika memang dibutuhkan bahkan kalau memang mau coba gambarnya sendiri nanti kita bisa lakukan juga seperti itu jadi itu so far dari kita lalu di sini aku mau share sedikit untuk promotion pasca webinar ini jadi kebetulan karena ini apa acaranya ada kita adakan webinar di sini kita akan juga akan berikan promotion untuk bagi teman-teman peserta dari webinar ini gitu ya. Nah, kita punya promotion yang valid dari hari ini tanggal 24
Mei sampai 2 minggu ke depan 6 Juni gitu ya. Tadi kalau saya sempat share untuk harga cat reader itu di 900.000. Untuk peserta webinar jika memang tertarik membeli kita akan ada harga promotion pasca webinar ini di harga 810.000 dan juga untuk plan form dari 1,6 juta menjadi 1,440.000 seperti itu. Nah, saya tekankan lagi untuk harga ini jika decide untuk mensubscribe satu lisensi itu sudah available untuk 2 device. Jadi teman-teman bisa pakai di PC atau personal komputernya atau di laptopnya plus di mobile phone atau di tabletnya masing-masing gitu ya. Jadi sudah bisa diakses di 2 device sekaligus seperti itu ya. Nah, kalau masih misalkan ada yang pertanyaan, saya masih concern terkait beberapa teknis pertanyaan, mungkin tidak terakomodir di webinar ini. Silakan hubungin kontak sales kami, Pak Bagus gitu ya. Nah, untuk pertanyaan lebih detail, nanti kita akan reach out minggu depan untuk session yang lebih in-depth jika memang dibutuhkan seperti itu. Atau jika ingin melakukan transaction, juga bisa langsung melalui sales kita Pak Bagus dari Langan Teknik, salah satu partner offline kami seperti itu. Jadi ini sudah kita berikan, hopefully bisa jadi bisa lumayan save budget teman-teman juga seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Silakan Mbak Nadia. Oke, terima kasih Mbak Pitya Ya, untuk informasinya. Teman-teman bisa dapetin cuma 810.000 ya. Kalau bisa di ya, total itu ya, buat 1 tahun ya Mbak. ya buat satu Nah, tahun. 1 tahun, 1 bulan itu cuma 67.500. Teman-teman bisa Mm. dapetin seperti teman-teman subscribe Netflix ya. Nah, dan ini bisa menunjang pekerjaannya teman-teman. Atau Dan sekali makan gitu ya. iya, plus sekali makan itu sangat menunjang untuk pekerjaan Ya. teman-teman di kantor ataupun di site nanti ya, rekan-rekan. Oke, baik teman-teman, dimohon bisa mengisi feedbacknya ini sebelum jam 16 ya. Jadi nanti kita akan rekap untuk feedback dari teman-teman, nanti akan kita share untuk sertifikat dan akan diinfokan untuk 20 peserta beruntung yang mendapatkan free trial. Jadi bisa diisi feedbacknya ya teman-teman, sangat beruntung teman-teman yang akan mendapatkan 2 free trial itu, 20 free trial. Oke, sebelum kita closing, terima kasih banyak Mbak Vidya untuk hari ini pemaparannya. Semoga teman-teman juga bisa lebih open dan ada teman-teman mungkin yang bertanya bisa langsung kontak ke Kak Bagusnya ya. Oke, sebelum kita closing, teman-teman boleh kita foto bersama terlebih dahulu. Yuk. Oke, terima kasih yang sudah open. Oke, mungkin nanti jika teman-teman berminat bisa mengisi feedbacknya itu bisa diinfokan. Kira-kira bisa nih Kak ada uji coba cat reader-nya itu seperti apa atau apa. Feedback dari teman-teman sangat berguna bagi kami jika kita akan melaksanakan free webinar-webinar yang mungkin lebih lumayan panjang atau studinya lebih berbeda lagi ya. Nggak cuman kita cek trial buat untuk cat reader-nya atau lainnya. Yuk, Kak Riki, Kak Zul, kita foto bersama terlebih dahulu. Setidaknya satu slide di depan saya, monggo. Teman-teman, boleh silahkan. Oke, oke, yuk teman-teman yang lainnya. Oke, baik. Oke, oke, yang sudah open, tetap open ya teman-teman. Saya hitung dan bisa teman-teman kasih reaksinya, menunjukkan teman-teman semangat hari ini. Atau yang lainnya boleh silahkan juga. Saya hitung 1 sampai 3, boleh. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Kemudian slide 4, 1, 2, 3. Slide ke terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya atas antusiasnya. Teman-teman yang berminat bisa hubungin Kak Bagus atau ke Mbak Vidya di grup webinar. Dan jika masih ada ingin recordnya, bisa cek YouTube-nya LDS. Terima kasih, saya Nadia. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Vidya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Iya.